Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau bukan karena Tuhan Yesus, hari ini mungkin saya sendiri tidak bisa akan bersama-sama dengan istri saya.
Saya dulu orang yang jahat ya, orang yang benar-benar hidup di luar Tuhan. Tapi setelah Yesus menolong kami, saya bisa bertahan dengan istri saya. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Waktu saya menerima Yesus, api Tuhan itu bekerja atas hidup kami untuk memurnikan kami. Memang prosesnya tidak enak bagi daging saya, tapi saya mau taat sama Tuhan Yesus. Waktu saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pertama-tama hidup saya sendiri yang dihancurkan Tuhan. Kemudian satu-satu anak saya yang pertama laki-laki itu juga diproses oleh Tuhan. Dia pernah kecelakaan, pernah operasi kepala. Dokter mengatakan harapan hidupnya cuma 15%. Tapi Tuhan bicara sama saya lewat hatinya, lewat hati saya. Dia bilang, anakmu akan aku pulihkan. Nah, itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi itulah kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saya pegang janjinya Tuhan itu. Jadi waktu dokter periksa anak saya, dia mau operasi bodi apa, saya tidak peduli Bapak Ibu. Karena saya sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Dan itu benar-benar terjadi. Sebulan kemudian total anak saya pulih kembali. Nah, jadi saya punya anak 3. Itu sebelum saya bertobat anak saya 3. Keadaan jasmaninya normal. Tapi Gracia ini adalah anak yang saya terima setelah saya bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Waktu pertama kali juga saya menerima Gracia dengan keadaan mata Gracia yang tidak dapat melihat. Walaupun kami sudah banyak mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kami, tapi tetaplah saya gemetar juga Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sama Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya masuk kamar, saya tanya dengan Tuhan, Tuhan, kenapa Gracia harus lahir dengan keadaan mata tidak dapat melihat? Saya nangis sama Tuhan. Tuhan jawab, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Saya aminin. Kebetulan Gracia lahir hari Sabtu, hari Minggunya saya ke gereja. Saya bertemu dengan teman saya juga yang kebetulan dia pas hari itu lagi khotbah. Nah kemudian kami sama-sama ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, teman saya inilah yang berdoa buat anak saya Gracia. Jadi sambil berdoa, kami menangis sambil berdoa, hamba Tuhan ini bernubuat. Anak ini tidak akan mempermalukan, tapi anak ini akan mempermuliakan Tuhan. Tuhan akan pakai dia jadi pemuji dan penyembah. Saya amini Bapak Ibu. Jadi kalau Gracia hari ini bisa bernyanyi, 1,5 tahun sudah bisa bernyanyi, itu tanpa ada yang mengajar. Lalu 3,5 tahun dia bermain piano, itu juga awalnya tidak ada yang mengajar. Jadi Gracia ini memang saya percaya Tuhan Yesus sendiri yang memperlihatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Amin. Nah. Walaupun waktu Gracia masih kecil banyak yang kami alamin, artinya hinaan, cacian, atau mungkin kutukan. Bahkan bukan hanya orang luar, yang hamba Tuhan pun bisa salah duga Bapak Ibu. Tapi saya tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya tidak peduli apa kata orang. Karena Tuhan melihat yang di dalam, bukan yang di luar. Nah, untung saja Bapak Ibu kami juga memang rajin untuk baca Alkitab. Jadi waktu hamba Tuhan ini berbicara sesuatu yang tidak bisa saya terima, saya baca firman. Saya ingat Yohanes 9 ayat 39. Ayat 1-nya dulu. Waktu Yesus berjalan dengan murid-muridnya, dia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Lalu murid ini bertanya, apakah ini dosa orang tuanya atau dosa anak ini sehingga dia lahir buta? Tapi Yesus bilang apa? Bukan dosa orang tua ini dan juga bukan dosa anak ini.
Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus diperlihatkan di dalam hidupnya. Saya percaya hari ini Gracia walaupun tidak dapat melihat, tapi pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam Gracia itu membuktikan bahwa Allah kita hidup, Bapak Ibu. Nah, saya tolaklah perkataan-perkataan kutuk yang itu di dalam nama Yesus. Dan saya teringat lagi Yohanes 9 ayat 39 yang berkata, "Aku datang untuk menghakimi supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang melihat menjadi buta." Firman Tuhan ini sangat memukul saya juga khususnya. Ternyata saya lebih buta daripada Gracia. Apa yang saya lihat dengan mata jasmani saya itu banyak salahnya. Saya harus membutakan mata saya. Itulah sebabnya Gracia hadir di dalam keluarga saya. Kami juga kasih nama Gracia Epipania, itu artinya anugerah yang Tuhan nampakkan di dalam keluarga kami. Jadi setiap saya melihat Gracia, apa yang dia lakukan, saya melihat kemuliaan Tuhan. Karena selama saya hidup, mata saya terbuka, yang saya kerjakan bukan yang Tuhan mau. Tapi hari ini saya bisa melayani bersama Gracia dengan keadaan kelemahannya. Justru saya melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin itu saya mau menambahkan sedikit. Oke, Shalom. Mungkin Bapak Ibu banyak bertanya ya. Saya mempunyai Gracia, bagaimana bisa? Apakah Ibu tahu sebelum saya waktu dalam kandungan? Jadi waktu kami bertobat, kami punya anak 3 itu, kami tidak mau mengingini anak lagi ya waktu itu. Jadi kami melayani kemana-mana, keluar masuk desa. Tanpa kami sadari, rupanya Tuhan masih mempercayakan kami untuk kami punya seorang putri lagi. Dan waktu Gracia di dalam kandungan tidak ada tanda-tanda, dokter pun bilang tidak ada, anaknya sehat, kuat, dan dinyatakan seorang perempuan. Dan waktu kami menunggu kelahiran Gracia, kami memang sempat kaget secara manusia, dan dokter mengatakan anak ibu ada kekurangan di kedua belah matanya. Mata Gracia berselaput. Saya sebagai seorang ibu waktu itu memang saya tidak kuat, tapi puji Tuhan ada suami yang menguatkan saya sehingga kami sama-sama untuk menerima apa yang Tuhan berikan. Dan juga di lain orang-orang juga di sekitar kami berkata, mungkin Gracia lahir seperti ini karena kalian dulu meninggalkan agama lama dan mereka percaya itu kutuk ya. Tapi kami tidak pernah mendengarkan apa kata mereka. Karena tadi suami bilang di Yohanes 9 ayat 1 itu, saya percaya sekali bahwa ada rencana Tuhan di dalam keluarga kami. Gracia hadir khususnya buat kakak-kakaknya yang dulu masih belum benar-benar percaya dengan Tuhan Yesus. Sekarang mereka sudah ikut dan melihat adiknya menjadi berkat bagi mereka. Satu yang Tuhan ingatkan kepada kami sekali, sampai saat ini jikalau kami tidak kuat, kadang-kadang Gracia kan mut-mut orangnya. Tidak seperti yang kita mau. Tapi saya percaya dia selalu konsekuen ya, kalau disuruh nyanyi pasti nyanyi dia. Tapi memang ada bawahnya dia suka bad mood ya. Tapi saya percaya dengan doa kita kepada Tuhan, kami bersatu suami istri, akhirnya Gracia juga bisa melayani apa yang Tuhan inginkan. Mungkin Tuhan di dalam pelayanan kami, Tuhan ingatkan kami untuk selalu sabar dan satu mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin itu saja kesaksian saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Gracia akan mempersembahkan 2 buah lagu lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Walaupun Gracia tidak dapat melihat, Tuhan Yesus selalu ada bagiku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada
Terima kasih buat Pak Yadi, Gracia,